245. Jadi supervisor dan security mencium bau asap di lantai 2 dan 4. Kemudian setelah itu langsung investigasi oleh security, ternyata di ruang terjadi kebakaran di ruang ruang panel itu di mana kabel utamanya. Kemudian telepon damkar, alhamdulillah responnya cepat, kurang lebih 5 menit sudah datang. Terus ada 7 unit mobil pemadam kebakaran datang. Jam 23.30 api sudah bisa teratasi. Itu kan dari mulai tadi ternyata api dari mulai lantai 1 sampai lantai 8 tuh jalan, karena kan kabel utama ya. Lantai 1 naik ke atas. Di lantai 2 ke atas, terus ya ke bawah juga lah. Ada satu kabel kan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah ini kita proses. Kemudian sambil itu tadi damkar melakukan penanganan evakuasi untuk pasien juga kita lakukan, karena memang sangat membahayakan. Karena pertama lampu mati, yang kedua asap dari kebakaran di panel juga mulai menyebar ke beberapa ruangan, tapi nggak semuanya. Jadi kita akhirnya putuskan untuk evakuasi. Ada 156 pasien yang kita evakuasi. Jadi pada malam itu ada 156 pasien, 140 dirawat inap, 16 ada di IGD proses itu. Nah, terus kita evakuasi, kita tempatkan di ruangnya di halaman kelurahan yang lebih luas. Kemudian kita langsung koordinasi dengan rumah sakit karena kita mau merujuk. Karena kita nggak mungkin, karena saya setelah melihat, saya datang kan jam 23, datang ternyata nggak mungkin kan untuk kembali lagi ke dalam ruangan. Itu akhirnya kita putuskan untuk merujuk, karena memang kita prioritas keselamatan pasien. Berapa rumah sakit? Kurang lebih tadi tercatat ada kurang lebih 23-32an kurang lebih. Tadi yang terbaru ya. 30 rumah sakit. 23 rumah sakit. Ada beberapa klinik HD juga, klinik hemodialisa, karena ada beberapa pasien yang cuci darah. Jadi kita rujuk juga. Untuk keluarga pasiennya gimana? Keluarga pasien kita ikutan. Enggak, kan ada setiap satu pasien satu penunggu. Jadi kita udah koordinasi, kita tanyakan ini mau dirujuk sini dan persetujuan ya, karena terkait dengan keadaan pasien keluarga pasien terdekat itu menyetujui, ya kita rujuk. Untuk keluarga pasien yang lain yang ingin tahu, kita udah menyiapkan informasi humas, nanti mendata. Kalau kita dari data yang ini nambah name, nanti by rumah sakitnya di mana itu sudah ada. Kalau untuk rumah sakitnya saat ini gimana Pak? Ya alhamdulillah kita akan berusaha ya, karena memang ini kabel utama. Jadi prosesnya memang kalau secara teknis itu paling cepat itu 7 hari kurang lebihnya. 7 hari. Tapi ini kita berusaha, karena Pak Wali minta secepat mungkin kita lakukan perbaikan agar pelayanan tidak terhambat. Ya mudah-mudahan bisa cepatnya, nanti kalau itu juga udah bisa diinformasikan. Kira-kira berapa? Kurang lebih kalau teknis ya. Iya, teknis 7 harian. 7 harian. Hari ke-8 udah bisa. Mudah-mudahan. Saya nggak itu, tapi kita berusaha doakan aja. Nah, ini kejadiannya karena human error atau gimana? Bukan, ya kita belum tahu, ini kan lagi investigasi. Lagi identifikasi, puslapor bersama dengan dinas tim dari Pemkot, itu terdiri dari ada dari Perkim, ada dari Damkar, ada dari Satpol PP, ada juga dari Dishub yang PJU, bagian umum Pemda, lagi prosesnya. Ini juga lagi dimintai keterangan di Polsek, ada dari tim kami juga. Ada kiat-kiat atau upaya biar kejadian ini nggak terulang gitu? Sebenarnya kita udah antisipasi. Karena kita udah standarisasi nasional. Sebenarnya di bulan Januari itu udah kita lakukan evaluasi. Terus kita juga setiap hari itu kan tim IPSRS itu kan men-cross-check, check and recheck kesiapan semua sarana prasarana rumah sakit, termasuk elektrikalnya. Sebenarnya udah sesuai dengan standar kita. Cuman itu ya ini yang kita juga di luar dugaan juga. Jadi makanya kita sedang